Rupanya secara tidak sengaja saya sedang melakukan 4 amalan sekaligus rupanya. Padahal waktu itu mikirnya sederhana. Kenapa? Daripada saya muter-muter bagi-bagi nasi ke jalan-jalan, belum tentu saya sanggup, ya. Belum tentu juga saya ketemu sama orang. Mendingan saya taruh aja di masjid biar gampang praktis begitu. Awalnya dulu begitu. Rupanya setelah saya pelajari, secara tidak sengaja saya melakukan 4 amalan sekaligus. Yang ini menjadikan si Jum itu jadi amalan yang punya 4 keutamaan. Pertama, sedekah di hari Jumat. Kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah di hari Jumat. Yang kedua, kita sedekah ke tamunya Allah. Siapa? Orang yang habis sholat Jumat. Nah, ini jadi jawaban buat yang selama ini bertanya, kenapa si Jum di masjid? Sementara di masjid itu tidak semuanya orang miskin. Ada orang kaya, ada orang mampu. Kenapa disedekahin nasi? Nah, ini jawabannya. Bapak Ibu, kita tidak sedang zakat. Kalau zakat itu wajib ke yatim, fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, amil, dan seterusnya. Zakat ada aturannya. Tapi kalau sedekah boleh kepada siapa saja, bahkan termasuk pada orang kaya sekalipun. Kalau nggak percaya, coba ketika Bapak Ibu umroh dan haji di Mekah, di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, banyak nggak orang yang bagi-bagi makanan? Banyak? Ya. Padahal yang berangkat umroh dan berangkat haji itu kira-kira orang berduit nggak? Minimal ada duitnya, Pak. Kenapa masih disedekahin? Karena bukan maksud sedekah kepada orang miskinnya, tapi bermaksud bersedekah kepada tamunya Allah. Orang-orang yang bersedekah makanan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu bukan sedang bersedekah kepada orang miskin saja, tetapi mereka ingin memuliakan tamunya Allah. Sama, si Jum itu kenapa dibagi di masjid? Karena ingin memuliakan tamunya Allah, supaya tamunya Allah itu senang di masjid, nyaman di masjid. Karena kita ini sudah mulai bergeser, Pak, masjid ini. Masjid ini fungsinya mulai bergeser. Jadi sekedar tempat sholat. Padahal harusnya masjid itu jadi pusatnya peradaban, tempat orang ngobrol, diskusi tentang solusi, diskusi tentang masalah masyarakat, diskusi tentang sosial. Orang kalau miskin, kelaparan, datang kemana? Ke masjid cari makan. Orang nggak bisa bayar sekolah, datang kemana? Ke masjid. Orang butuh keadilan, datang kemana? Ke masjid. Orang butuh ilmu, datang kemana? Ke masjid. Harusnya begitu. Masjid jadi pusat peradaban. Nah, gimana jadi pusat peradaban? Kalau masjid tidak jadi tempat yang nyaman untuk nongkrong, untuk ngobrol. Nah, supaya nongkrong dan ngobrolnya enak, dikasih makanan, dikasih teh, kasih kopi, ya, biar ngobrol. Karena kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum salam hanya berputar di kalangan orang-orang yang dikenal saja. Nah, selama ini itu yang terjadi, Pak. Bapak Ibu coba lihat, kalau Bapak Ibu ke mall, ibu-ibu misalnya, ibu-ibu jalan ke mall, melihat ada saudara muslim pakai jilbab, udah jelas-jelas pakai jilbab, disapa nggak pakai salam, assalamualaikum? Enggak. Ini membuktikan hadisnya Rasulullah bahwa sekarang salam itu hanya berputar di kalangan orang yang dikenal saja. Harapannya dengan wasilah makan siju, ngobrol bareng, jadi silaturahim. Jadi kenapa siju itu diberikan di masjid? Pertama karena di hari Jumat. Yang kedua bersedekah kepada tamunya Allah. Dan Bapak Ibu, bisa terjadi loh. Orang yang kaya, yang mampu, yang makan nasi Jumat yang Bapak Ibu bagikan, kemudian tergerak hatinya untuk melakukan amalan yang sama di tempatnya. Dan itu terjadi. Mungkin dia bingung, loh, saya orang mampu, kok saya dikasih nasi. Tapi lantaran kemudian dia makan, dia jadi kepikiran, iya juga ya, kenapa saya nggak tiru juga di kantor saya? Kenapa saya tidak tiru di kampung saya? Kenapa saya tidak tiru di kompleks saya? Akhirnya jadi menyebar amal kebaikan itu. Bersedekah kepada orang kaya boleh, dengan harapan dia merasakan nikmatnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan kedua supaya dia termotivasi untuk bersedekah kemudian. Ya, jadi clear ya, jelas ya, bahwa ini adalah sedekah yang boleh kepada siapa saja, tidak harus kepada yatim, tidak harus kepada miskin. Yang ketiga, amalan yang menempel di sijum adalah dia bersedekah di masjid. Yang tadi sudah saya jelaskan kemuliaannya masjid. Dan yang keempat, sedekah berupa makanan. Ya, kata Rasulullah, salah satu sedekah terbaik adalah sedekah makanan. Barang siapa yang bersedekah makanan, menghilangkan laparnya orang, ya, maka Allah akan pisahkan dirinya dari api neraka sejauh 7 parit. Yang 2 parit itu setara dengan perjalanan 500 tahun. Tuh bayangin. Jadi orang-orang yang membagikan makanan itu dijauhkan dari neraka, Pak. Dijauhkan dari neraka. Makanya sedekah makanan itu terbaik.
Bahkan zakat saja sebenarnya lebih utama zakat berupa bahan makanan, bukan duit. Karena memang harapannya sedekah terbaik itu makanan. Kenapa sih makanan itu sedekah terbaik? Karena ketika orang makan, misalnya nih, ada abang-abang Gojek, ada abang-abang pedagang asongan misalnya yang mampir ke sholat Jumat di sini, yang makan, kemudian nasinya jadi daging, jadi tenaga, dan tenaga itu dipakai buat cari nafkah buat keluarganya, maka bapak ibu akan dapat pahala jariahnya si bapak itu mencari nafkah. Belum lagi kalau kemudian jadi daging dan tubuh itu dipakai buat sholat, dipakai buat tahajud, dipakai buat duha, dipakai buat baca Quran, maka bapak ibu dapat amalan jariah selama daging itu bermanfaat dalam tubuhnya. Itu hebatnya bersedekah makanan. Maka amalan sijum ini dibuat sesederhana mungkin supaya pertama tidak merepotkan. Bapak ibu gak harus keliling-keliling bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Dan rupanya secara tidak sengaja tadi saya temukan ada 4 keutamaan yang menempel di sijum. Maka ibaratnya seolah-olah kita punya 1 peluru, sekali tembak 4 sasaran. Kan enak.